Bro dan sis, pernah denger nggak sih soal zaman kegelapan di Eropa? Jadi gini, zaman ini sering banget disebut-sebut sebagai masa yang penuh misteri dan ketakutan. Biasanya orang nyimpen gambaran bahwa itu adalah masa gelap yang penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan kemiskinan. Tapi sebenarnya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, mari kita pecahkan sedikit demi sedikit. Jadi, zaman kegelapan ini biasanya dikaitkan sama periode antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat sekitar abad ke-5 Masehi sampai sekitar abad ke-15. Banyak yang bilang, di situ orang-orang mengalami kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Tapi sebenarnya, istilah zaman kegelapan ini juga agak diperdebatkan, karena kadang terlalu simpel dan melewatkan sisi-sisi positif dari masa itu. Ada beberapa periode dan peristiwa yang menunjukkan kalau sebenarnya ada juga kemajuan dan perubahan yang penting. Nah, biasanya orang mikir, di masa ini manusia jadi lumpuh dan gak berkembang sama sekali. Padahal, kalau kita telah lebih dalam, muncul banyak inovasi, karya seni, dan pemikiran baru, selain cerita horor dan kekacauan yang sering kita dengar. Tapi ya, gak bisa dipungkirin juga, bahwa di masa ini memang banyak hal buruk terjadi, kayak perang, wabah penyakit, dan kemiskinan yang mencekam. Intinya, zaman kegelapan ini lebih kompleks dari sekadar cerita horor, dan penting buat kita ngerti konteksnya, biar nggak cuma terjebak sama gambaran yang seram aja. Justru, dari masa-masa kelam itu, lahirlah juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil buat masa sekarang. Jadi, yuk kita kulik lagi perjalanan masa itu, biar kita ngerti gimana sih sebenarnya suasana dan peristiwa yang terjadi di balik cerita gelapnya. Jadi ceritanya gini nih, bro dan sis. Kalau kita ngomongin zaman-zaman kegelapan Eropa, memang nggak bisa lepas dari suasana yang serem dan penuh misteri. Di masa itu, segala sesuatu tampak serba gelap, nggak cuma secara visual, tapi juga secara spiritual dan budaya. Tapi nih ya, di balik suasana yang kelam itu, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu bangkitnya kembali semangat religius dan pengaruhnya yang besar banget ke kehidupan sehari-hari masyarakat saat itu. Jadi, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan berjalannya periode yang gelap, orang-orang mulai merasa bahwa mereka butuh pegangan buat bertahan hidup. Nah, salah satu cara mereka melakukannya itu adalah dengan menguatkan kepercayaan agama. Datangnya agama Kristen, khususnya Katolik, jadi semacam kekuatan besar yang mempersatukan masyarakat. Mereka mulai bangkit lagi dan memperkukuh keimanan lewat pembangunan biara-biara, gereja-gereja megah, dan berbagai ritual keagamaan yang jadi pusat kehidupan. Pengaruhnya tuh gila, bro. Bahkan budaya dan seni yang berkembang saat itu banyak banget dipengaruhi sama nilai-nilai religius.